Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Ya, kita semua diberikan oleh Tuhan kesempatan, kesehatan, dan juga dari dalam diri kita ada kerinduan, ya, ada kemauan, ada gairah ibadah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin kita mau setia beribadah, maka kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita pun percaya segala berkat-Nya dicurahkan di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, saya berkenalan dengan Bapak Gembala, Pak Elia. Dulu itu tidak bertatap muka, saudara, tetapi bertatap layar. Ya, kalau sekarang kita bisa bertatap muka, itu suatu sukacita juga yang Tuhan sediakan dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, beserta seluruh keluarga, dan juga jemaat GSPDI Philadelphia, Bukit Nuvo, Depok. Nah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan lebih dalam mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak orang, bahkan orang Kristen yang masih kurang tepat dalam pengenalannya kepada Tuhan Yesus. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16, kita akan membaca dari ayat 13 sampai 20. Matius 16, kita akan membaca bersama-sama dari ayat 13 sampai 20 dengan perikop pengakuan Petrus. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia ada Mesias. Ya, puji Tuhan, kita diberkati dengan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan khotbah pada pagi hari ini saya ambil dalam ayat yang ke-16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Merupakan pengakuan dari Simon Petrus mengenai siapa Yesus. Jadi ada 2 poin di sini yang bisa kita tangkap. Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, penuh kasih dan penuh kuasa. Kalau penuh kasih tidak berkuasa, saya ingin mengasihi orang ini atau kelompok ini, tapi tidak ada kemampuan, tidak ada kuasa. Punya kuasa, tidak punya kasih, jadi diktator, ya kan? Punya kuasa, punya kekuatan, mereka harus tunduk pada kuasa saya atur, mereka tidak mau menurut, nah, maka akan dipekerjakan paksa, diberi hukuman, dan seterusnya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, berkuasa, mempunyai kekuatan, dan juga Dia yang mengasihi kehidupan kita. 2 poin, yaitu yang pertama Mesias dan Anak Allah yang hidup. Nah, saya mulai dari yang kedua, itu adalah Anak Allah.
Ya, yang pertama adalah anak Allah. Ini merupakan suatu istilah khas kekristenan, ya, tidak ada di dalam ajaran-ajaran yang lain, tetapi dalam kekristenan kita mengenal Yesus adalah anak Allah. Apakah Allah beranak secara fisik? Tentunya tidak, ya. Banyak kita kenal istilah yang mirip-mirip juga, biarpun berbeda, seperti anak buah. Kapan papa buah dan mama buah menikah sehingga menghasilkan anak buah? Dan kemudian ada tangga, anak tangga. Anak tangga kalau kita injak-injak, bapaknya marah sama kita? Tentunya tidak, ya. Itu merupakan suatu istilah. Demikian juga istilah anak Allah bagi orang-orang yang ada saat itu, khususnya orang Yahudi abad pertama, adalah bukan suatu istilah yang asing. Jadi mereka mengerti bahwa firman Allah yang satu dengan Allah dikiaskan dengan sebutan anak Allah, setara dan sederajat dengan Allah. Kita baca dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 18. Kita baca bersama-sama, Yohanes 5 ayat 18, 2, 3. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, di sini orang Yahudi melihat pribadi Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga kita mengenal yang namanya duinatur Yesus, yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Firman menjadi manusia itu bukan Allah berubah menjadi manusia, tetapi Allah, sang firman atau anak Allah, menambahkan lagi satu kodrat, itulah kodrat kemanusiaan yang bisa lapar, bisa haus, itulah kodrat kemanusiaan dari Yesus. Namun sesungguhnya dialah firman Allah atau anak Allah yang lahir dari Bapa. Nah, ini bukan kelahiran secara fisik tentunya. Kelahiran ilahi di dalam kekekalan. Namanya Allah itu kekal, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Nah, karena manusia kita ini berada di dalam ruang dan waktu, sehingga pemikiran kita itu terbatas. Kita di dalam ruang, saat kita berpindah dari tempat ini ke tempat yang lain, kita berpindah. Nah, Allah tidak demikian. Allah beserta dengan orang yang sabar. Ada berapa orang sabar yang hadir di tempat ini? Coba angkat tangan. Nah, contohnya begitu. Allah beserta dengan orang sabar. Misalnya orang sabar di Depok ada 100.000. Apakah Allah menjadi 100.000? Tentu tidak. Allah tetap satu, tetapi karena Allah itu tidak terikat ruang dan waktu, sehingga bisa bersama-sama dengan orang di tempat yang berbeda. Kita akan membaca ayat selanjutnya, yaitu di Yohanes 8 ayat 42. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, di sini jelas, aku keluar dan datang dari Allah. Jadi Yesus sebagai firman Allah atau sinonimnya anak Allah itu berasal dari dalam Bapa. Nah, sekali lagi, karena Allah tidak terikat ruang dan waktu, jika dikatakan sebab aku keluar dan datang dari Allah, maka dikatakan Yesus atau firman Allah itu pergi tanpa meninggalkan Allah. Nah, kita tidak bisa melakukan karena kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi Allah mampu, firman-Nya mampu, dia pergi tanpa meninggalkan Allah. Contohnya, saat sang firman itu menjadi manusia, dia meninggalkan surga. Apakah pada saat itu Bapa di surga tidak mempunyai firman? Nah, tentu
Tidak. Dia pergi tanpa meninggalkan Allah, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Firman-Nya bisa menjadi manusia. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan firman Allah, Yesus itu hanyalah manusia, ya, hanyalah manusia yang dihinggapi atau dimasuki oleh Allah. Nah, tentunya kita tidak menerima ajaran-ajaran yang seperti itu. Kita percaya Yesus adalah firman Allah dan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kita akan membaca ayat-ayat selanjutnya. Ini adalah seperti yang saya katakan tadi, sinonimnya anak Allah itu firman-Nya Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan bagi saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya sejak kekal maksudnya, firman pada mulanya adalah firman. Atau firman itu sudah ada. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ada satu dengan Sang Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu dari bahasa Yunani logos. Ya, logos itu satu dengan Sang Bapa, bukan sekedar sebagai kata-kata saja, tetapi logos itu berpribadi. Karena firman itu adalah firman yang hidup. Alkitab mencatat Bapa mengasihi firman-Nya sebelum dunia dijadikan. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-17 dalam doa Tuhan Yesus. Kita bisa membaca lengkap nanti di rumah. Kemudian Sang Firman yang berpribadi mengasihi Bapa juga melalui Roh Kudus. Jadi Bapa mengasihi Sang Firman, mengasihi anaknya melalui Roh Kudus. Dan Sang Firman mengembalikan kasih itu melalui Roh Kudus. Dalam Roma 5 ayat yang kelima, di situ jelas dikatakan bahwa Allah mencurahkan kasih-Nya kepada setiap yang percaya. Sebelum ada manusia, sebelum langit bumi diciptakan, Allah mencurahkan kasih-Nya kepada anaknya. Itulah Yesus Kristus yang satu dengan Sang Bapa yang dikasihi sejak kekekalan. Nah, ayat 2 pada Yohanes 1, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, jadi oleh firman, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita perhatikan yang bagian di highlight kuning, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan sekarang kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 2. Kita langsung pada ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, kalau dalam Yohanes 1 tadi dikatakan oleh firman Allah menjadikan alam semesta, firmanlah yang menjadikan alam semesta. Dibandingkan dengan Ibrani 1 ayat 2, oleh Dia atau oleh anak, ya, ayat 2 bagian awal tadi, kepada kita dengan perantaraan anaknya, oleh Dia, oleh anak, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi anak Allah itu merupakan sinonimnya dari firman Allah. Dan firman yang menjadi manusia itulah Yesus namanya. Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat selanjutnya apa yang sudah dituliskan di dalam pengakuan iman. Ini adalah pengakuan iman dari konsili-konsili gereja, dari Nikea Konstantinopel. Kita langsung kepada anak, saya bacakan bagi saudara. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, Ia dilahirkan, bukan dijadikan atau diciptakan,
Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Itulah tentang anak Allah di dalam pengakuan iman. Dan kemudian kita melihat berkatnya bagi kita saat ini. Kita akan membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mengucap syukur ya, kita luar biasa. Kehidupan kita yang terbatas, kehidupan yang hina ini, kalau kita mengakui Yesus adalah anak Allah, maka Allah mau tinggal di dalam kehidupan kita sekalian. Siapakah manusia? Kita sadari kekurangan kita di hadapan Tuhan, banyak kurangnya daripada lebihnya ya di hadapan Tuhan. Ada yang di sini merasa saya banyak lebihnya di hadapan Tuhan daripada kurangnya. Ya, tentunya kita mengakui keadaan kita bahwa kita ini adalah manusia yang banyak kekurangan, kelemahan, bisa sakit. Ya, tetapi kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam diri kita dan kita di dalam Dia. Kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, Bapa di dalam kita, Yesus di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita, kita akan menjadi kehidupan yang melangkah dalam kemenangan. Ya, ada masalah bisa terjadi. Dunia ini tempatnya masalah. Kitab Ayub mengatakan bahwa hari-hari kita hidup ini, manusia hidup ini seperti orang upahan, ya, mengharapkan sehari, mohon berkat Tuhan, sehari lagi berharap berkat Tuhan, sehari lagi berharap berkat Tuhan, setahun, 10 tahun, kita mengharapkan hanya dari Dia saja berkat dan pertolongannya dinyatakan bagi kehidupan kita. Dan kemudian kembali ke Matius 16 ayat 16 tadi, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kita akan masuk pada bagian yang pertama. Itulah Mesias. Nah, di sini nomor 2. Mesias itu artinya yang diurapi. Ya, Mesias itu artinya yang diurapi. Dan dalam perjanjian lama, kehidupan yang diurapi atau orang-orang yang diurapi itu adalah imam, raja, dan nabi. Imam, raja, dan nabi itu dalam perjanjian lama adalah orang-orang yang diurapi, sehingga mereka pun juga disebut Mesias. Tetapi kita akan melihat bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias atau Hamasiah, the Messiah, satu-satunya yang diurapi atau menunjuk kepada satu pribadi, Dia yang diurapi. Namun kita melihat dulu dalam perjanjian lama seperti apa yang diurapi itu. Mesias yang diurapi dalam perjanjian lama itulah yang pertama, imam. Kita ambil contoh Imam Harun dan keluarga Harun ya, karena Lewi lah yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan di dalam tabernakel. Keluaran 28 ayat 41 saya bacakan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun,
bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Jadi imam secara khusus di sini adalah Harun dan anak-anaknya dari suku Lewi diurapi untuk melayani Tuhan di dalam tabernakel. Itu adalah Mesias yang diurapi. Mesias atau yang diurapi itulah imam. Ya, imam itu membawa korban kepada Tuhan. Jadi imam itu berdiri di antara umat atau jemaat dan Tuhan, dan imam membawakan persembahan kepada Tuhan. Nah, dia harus diurapi terlebih dahulu. Ada pelayanan khusus bagi dia. Dia melayani secara khusus di dalam pelayanan di tabernakel maupun di dalam bait Allah. Dan kemudian yang kedua itulah raja. Jadi Mesias atau yang diurapi dalam perjanjian lama itu adalah raja. Saya ambil contoh di sini, itulah Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Saya bacakan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, di sini yang pertama tadi imam, yang kedua raja. Untuk pengangkatan seorang raja haruslah diurapi oleh seorang nabi di sini. Samuel mengurapi Daud. Jadi raja itu harus diurapi. Jadi imam diurapi, raja diurapi untuk melaksanakan tugasnya memimpin kerajaannya. Dalam hal ini Daud memimpin kerajaan Israel. Dan yang ketiga, itulah nabi, ya. Kita ambil contoh Elisa dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi Elisa menggantikan Nabi Elia. Ya, Nabi Elia yang naik ke surga dengan apa, saudara? Kereta api. Ya, kereta berapi, saudara, ya, bukan naik kereta api. Elia diangkat ke surga naik kereta berapi. Kadang-kadang kita plesetkan jadi Elia naik ke surga naik kereta api. Elia naik ke surga, dan sebelum itu dia diperintahkan untuk mengurapi Elisa. Jadi jelas dalam perjanjian lama yang diurapi adalah imam, raja, dan nabi. Dipegang oleh banyak orang berganti-ganti, ya. Ada penggantinya. Raja Daud sudah menyelesaikan tugasnya, kemudian Salomo diangkat, Salomo juga diurapi, dan seterusnya. Namun kita memiliki imam, raja, dan nabi yang kekal. Kita memiliki imam, raja, nabi yang kekal. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa dia? Anak Allah yang hidup. Kita mengenal dia dengan tepat dan benar. Yesus Kristus atau Sang Mesias, dia yang diurapi. Ya, kerajaannya kekal, imamatnya kekal, dan kenabiannya kekal bagi kita sekalian yang percaya. Yesus sebagai imam dalam karyanya sebagai juru selamat dan mediator. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa imam itu membawa korban kepada Allah, sedangkan Yesus berbeda. Imam besar Tuhan Yesus Kristus membawa dirinya kepada Allah sebagai suatu persembahan yang sempurna. Jadi dia sekali berkorban, dan untuk selama-lamanya pengorbanannya berlaku atas setiap yang percaya, tentunya dimeteraikan oleh Roh Kudus.
Itulah imam besar yang kita punya. Dan kemudian Yesus adalah raja yang kekal, merupakan haknya untuk memerintah dunia. Dalam Yohanes 5 dikatakan bahwa Bapa telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Jadi Yesuslah raja yang memegang penghakiman. Semua orang, semua yang hidup, tadi dikatakan dalam pengakuan iman, dia menghakimi yang hidup dan yang mati. Yang mati tentunya dibangkitkan terlebih dahulu dan dihakimi oleh Yesus. Jadi kita saat ini yang hadir, jangan macam-macam dengan Yesus. Amin saudara. Mau mengasihi Tuhan Yesus? Iya, kita mau selalu mengasihi Dia, karena Dialah yang memegang penghakiman. Dan tidak ada yang terluput dari catatannya. Ya, kalau Tuhan mencatat, dalam kitab Wahyu dikatakan ada kitab kehidupan, ada kitab peringatan, ada banyak istilah yang dipakai. Artinya Tuhan tidak lalai melihat setiap apa yang menjadi perbuatan di dalam kehidupan kita. Makanya Daud itu di dalam Mazmur 51 benar-benar mengakui keadaannya sebagai manusia yang berdosa. Setelah Daud melakukan kesalahan ya dengan Batsheba, ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak menjadi kehidupan yang memberontak, tetapi Daud mengakui kesalahannya, menuliskan di dalam kitab Mazmur. Kita mengakui di hadapan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan mengakui segala keadaan kita, segala kekurangan kita, surat 1 Yohanes mengatakan bahwa Dia itu setia dan adil. Dia mengampuni dan Dia menyucikan. Bagaikan luka, kalau diampuni itu seperti diobati. Ya, ini contoh saja. Kalau kita luka diobati, itu diampuni. Sedangkan kalau Tuhan berkuasa menyucikan, menghilangkan luka itu. Jadi luka, segala apa yang menjadi keberatan kita, Tuhan mampu menghilangkan atau mengangkat. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemudian Nabi, penyingkapan atau pewahyuan dari kebenaran Allah. Kalau dalam perjanjian lama, para nabi mengatakan demikian firman Allah. Tetapi kalau Yesus, firman itu sendiri yang turun ke dunia, menyatakan siapa Allah, menyatakan bagaimana kehendak Allah bagi kita. Dan kita akan melihat berkatnya di dalam kehidupan kita saat kita mengenal Dia, Yesus Mesias, Imam Raja Nabi yang kekal. Ibrani 4 kita baca di dalam ayat yang ke-14 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin saudara. Kalau kita mengenal Yesus, imam besar yang kekal, Dia mengorbankan dirinya sendiri bagi kita, dan setelah kita menjadi umat kepunyaannya, kita tidak dibiarkan, kita tidak ditinggalkan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Ia merasakan kelemahan kita. Ia merasakan kelemahan kita. Banyak kekurangan, kelemahan kita sebagai manusia. Manusia yang bisa sakit, ya. Siapa yang sakit pada pagi hari ini? Kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka ada kesembuhan yang terjadi. Ada yang sakit secara fisik,
ada juga yang sakit tidak secara fisik. Itulah sakit apa saudara? Sakit hati. Itu secara fisik tidak berdarah, tetapi sakitnya tuh di sini. Di mana? Di sini ya. Kita merasakan sakit hati. Mungkin ada orang-orang yang mengecewakan kita, ya, orang yang mungkin dulunya dengan segala keterbatasan kita bantu, ternyata sekarang dia sudah berhasil. Bukan melupakan saudara, kalau melupakan masih oke lah, menendang lagi. Itu sudah dibantu, kalau lupa mungkin ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi dia berhasil, kita malah dipojokkan, malah bertolak belakang, menjadi musuh dalam kehidupan kita. Aduh, Tuhan, kita percaya, kita serahkan saja kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengubah orang yang berubah. Ya, begitu ya. Kita tidak bisa mengubah orang yang berubah, tetapi Tuhanlah yang sanggup mengubahkan dia. Ada yang akan terjadi dalam kehidupannya sehingga kita bisa pulih lagi hubungannya dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, saya merasakan betapa kalau bicara begini gampang mungkin saudara ya, tapi saat merasakan, betul-betul ya butuh pertolongan Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita, mengubahkan orang lain itu supaya kita sama-sama dipulihkan oleh Tuhan. Jangan ada kebencian. Kita mau saling mengasihi, saling memaafkan orang-orang yang sudah merugikan kehidupan kita. Contohnya Rasul Paulus meminta kepada Filemon, ya kan? Onesimus itu orang yang sudah merugikan Filemon, tetapi Rasul Paulus katakan, lebih dari yang kuminta akan sanggup engkau lakukan. Wah, betapa besar harapan Paulus kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus. Demikian juga Tuhan Yesus yang sudah melepaskan kita dari dosa, kita pun mau saling mengampuni. Dia merasakan kelemahan kita, dan dia pun akan menguatkan kehidupan kita. Kita akan menjadi kehidupan yang selalu dikuatkan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan yang tak terbatas dari Tuhan. Kemudian Wahyu 17 ayat 14, Yesus adalah Raja yang kekal. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Inilah berkat bagi kita yang mengikuti Yesus. Dia adalah imam kekal dan dia adalah raja yang kekal. Kerajaan manusia berganti-ganti, ya. Bangsa Israel, khususnya umat Yehuda, pernah dijajah atau ditawan oleh Babel. Babel kalah oleh Persia dengan Raja Kores. Kemudian Persia kalah lagi dengan Yunani. Yunani kalah dengan Romawi. Kerajaan di dunia ini berganti-ganti. Jadi kekuatan yang ada di dunia ini terbatas. Sekuat-kuatnya orang menindas kita, itu kekuatannya terbatas. Tetapi kita ini merupakan pengikut Yesus, yang kita ikuti adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Raja yang penuh kasih, penuh kuasa. Dengan kuasa, dengan kasihnya, dia selalu ada untuk kehidupan kita. Dan kemudian Yesus sebagai Nabi yang kekal, dia adalah firman Allah, firman yang menjadi manusia. Kita kembali baca dalam Ibrani 1 ayat 2, 3. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Tuhan kita Yesus Kristus pencipta alam semesta. Langit dan bumi dan segala isinya diciptakan. Itu di bawah kuasanya. Dan Dia pun sanggup menciptakan segala yang menjadi kebutuhan kita. Amin, saudara. Dia sanggup menciptakan apa yang menjadi kebutuhan saya. Ya, kebutuhan saya secara pribadi, saya tidak tahu apa pergumulan saudara, tetapi kita percaya Tuhan Yesus sanggup menyediakan. Dia sanggup menciptakan langit bumi. Bagaimana kita bisa bayangkan matahari berputar pada porosnya, bumi mengelilingi matahari, bulan, semua terjadi secara baik dan berjalan secara teratur. Nah, itu dalam kuasa Tuhan Yesus. Dan kita pun percaya hal yang luar biasa aja dikerjakan oleh Tuhan, apalagi masalah kita orang per orang. Itu kecil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Aku punya Tuhan yang besar, berjanji dan sanggup menggenapi. Dia berjanji, Dia sanggup menggenapi. Bukan janji kosong ya, bukan PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Tetapi Tuhan kita juga PHP, pemberi harapan pasti ya. Amin, saudara. Pemberi harapan pasti, memberikan harapan, memberikan janji, dan pasti digenapi. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Dia menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Yesus, Anak Allah yang hidup, Dialah Mesias. Ayat yang terakhir kita baca bagi jemaat Philadelphia. Di Depok ini ada gereja yang namanya Philadelphia, saudara. Boleh tahu alamatnya di mana? Oh, di sini. Ya, ya, GSPDI Philadelphia. Ayat ini bagi jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bagi jemaat Philadelphia, ya, Tuhan mengatakan Ia membuka pintu. Ayat ini bagi jemaat Philadelphia yang berada di Asia Kecil, Tuhan sudah membuka pintu penginjilan bagi mereka. Jika pintu penginjilan dibukakan, seperti di tempat ini, pintu pemberitaan firman sudah dibukakan. Tentunya ada pintu berkat yang dibukakan bagi kita sekalian. Pintu berkat pertolongan dibukakan bagi kita sekalian. Pintu berkat kesembuhan dibukakan bagi kita sekalian. Dan ada juga pintu yang perlu ditutup. Pintu apa, saudara? Pintu bencana, ya kan? Pintu kecelakaan, pintu musibah, itu perlu ditutup oleh Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, jagai kami, lindungi kami dengan kasih-Mu. Engkau membuka pintu berkat bagi kami. Engkau yang menutup pintu kesusahan, pintu kecelakaan, pintu bencana bagi kehidupan kami. Kami sadar kekuatan kami tidak seberapa, namun kami tetap setia. Amin. Aku tetap setia. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa, namun kita mau belajar, ya, belajar menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya.
kita tetap mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Mesias, Imam Raja dan Nabi kekal, Anak Allah yang hidup, yang berkemenangan dan memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan.